adalah menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan kegiatan distribusi berhubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi tidak hanya menyalurkan barang, namun juga memiliki tujuan. Yang pertama, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah konsumen mendapatkan barang dan jasa. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga keseimbangan produksi. Yang kelima, memperbesar dan meningkatkan kualitas produksi. Nah, sampai di sini saya menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Yulia Putri dari kelompok 2 akan membahas tentang materi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah arus barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi bisa menjadi panjang atau menjadi pendek. Saluran distribusi akan menjadi panjang apabila jenis dan jumlah barang yang akan disalurkan cukup besar dan sasaran konsumen yang akan dituju sampai ke masyarakat contoh. Sebaliknya, saluran distribusi ini akan menjadi pendek apabila jumlah barang yang akan disalurkan sedikit dan sasaran konsumennya untuk kalangan tertentu. Sebab konsumen bisa langsung menjual kepada konsumennya. Contoh skema tahapan saluran distribusi. 1. Produsen ke konsumen atau produsen secara langsung ke konsumen. 2. Produsen ke pengecer langsung ke konsumen. Produsen ke grosir langsung ke pengecer dan konsumen. 4. Produsen ke agen tunggal, ke grosir, ke pedagang menengah, ke pengecer dan ke konsumen. Dari pembahasan di atas, kita dapat memahami apabila ditinjau dari caranya, kegiatan distribusi dapat dilakukan secara langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung terjadi jika produsen sendiri yang secara langsung menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen tanpa perantara. Distribusi semi langsung terjadi jika produsen menggunakan saluran distribusi milik perusahaan untuk menyampaikan barang hasil produksi ke konsumen. 3. Distribusi tidak langsung terjadi jika barang-barang yang dihasilkan produsen disalurkan kepada konsumen melalui lembaga-lembaga penyalur perantara yang bukan merupakan bagian dari organisasi produsen. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Aprilianti dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga distribusi. Saluran distribusi memiliki seperangkat lembaga yang melakukan penyaluran barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Lembaga distribusi yang merupakan pelaku saluran distribusi terdiri atas A. Pedagang adalah orang atau badan perantaraan yang usahanya membeli dan menjual barang atas kemauan sendiri dan resiko yang terjadi ditanggung sendiri. Pedagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan retailer. Pedagang besar yaitu pedagang yang membeli sebagai macam jenis barang dan jumlah besar dan menjualnya kembali kepada pedagang eceran atau kepada konsumen dalam jumlah besar pula, contohnya grosiran dan toko besar. Retailer, pedagang eceran yaitu pedagang yang membeli dan menjual kembali barang dengan dagangan kepada konsumen dalam praktek kecil, contoh toko kecil dan warung. Agen atau dealer yaitu seorang atau lembaga yang bertindak sebagai distributor barang tertentu dari pabrik tertentu dan bertindak atas nama pabrik yang menugaskannya. Dalam arti lain, agen merupakan perwakilan pabrik di daerah tertentu dan bekerja atas nama pabrik yang menugaskan, contohnya dealer Honda, agen sepatu Bata. C. Eksportir yaitu seorang atau lembaga yang kegiatannya membeli barang atau pedagang produsen dalam negeri kemudian menjual ke luar negeri.
importer yaitu seseorang atau lembaga yang kegiatannya membeli dan mendatangkan barang-barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Makelar yaitu seorang atau lembaga yang bertindak sebagai perantaraan, yaitu kegiatan menjual dan membeli barang dagangan bukan atas nama sendiri tetapi atas nama orang lain. Makelar dapat berperan ganda, ia dapat melakukan jual beli atas nama penjual atau atas nama pembeli. Contoh, karena sibuk bekerja di tempat yang cukup jauh, Tuan Ahmad ingin menjual tanah yang luas dengan cara menyuruh seorang makelar untuk mengurusnya. Dalam hal ini, makelar bertindak sebagai penjual dan nama Tuan Ahmad. Di lain kasus, Bu Erlina ingin membeli sebuah rumah karena sibuk membelikannya. Dalam kasus ini, makelar bertindak sebagai pembeli. F. Komisioner yaitu perantaraan yang melakukan kegiatan menjual dan membeli barang dan jasa milik orang lain atas nama sendiri. Komisioner bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Berakhir penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang IPS tentang kegiatan konsumsi. Pengertian dan tujuan konsumsi. Konsumsi dalam arti sempit adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dalam arti luas, konsumsi adalah pemakaian penggunaan barang untuk memenuhi kebutuhan, sehingga penggunaan barang atau nilai barang tersebut berangsur-angsur atau sekaligus menjadi habis. Pelaku kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kegiatan konsumsi memiliki tujuan: 1. Pada masyarakat tradisional, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan hidup sehari-hari. 2. Pada masyarakat modern, konsumsi bukan hanya untuk bertahan hidup saja, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan harga diri atau mencapai kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan setiap individu tidaklah sama. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi setiap individu berbeda adalah penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seorang, maka orang tersebut akan melakukan konsumsi lebih banyak barang dan jasa. Begitu juga sebaliknya. Tingkat pendidikan. Pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang, umumnya juga akan menyebabkan tingkat konsumsi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Harga. Semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga akan menyebabkan tingkat konsumsi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jenis kelamin, kebutuhan barang dan jasa antara pria dan wanita tentu sangat berbeda. Hal ini mempengaruhi tingkat konsumsi. Selera dan gaya. Orang yang memiliki selera dan gaya tingkat dalam berbusana atau lainnya akan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Purmatasari dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang aspek positif dan negatif perilaku konsumen. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengejarnya dengan perilaku dan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang senang membelanjakan seluruh penghasilannya untuk konsumsi. Ada pula orang yang menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung.
dan melakukan konsumsi dengan menerapkan skala prioritas. Perilaku yang cenderung membelanjakan seluruh pendapatnya pada barang-barang konsumsi disebut perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif dapat berdampak positif bagi kegiatan ekonomi. Perilaku konsumtif dapat menjamin berlangsungnya siklus ekonomi, yakni dari kegiatan konsumsi, produksi, distribusi ke konsumen lagi. Perilaku konsumtif pun dapat berdampak negatif karena perilaku tersebut dinilai boros atau tidak hemat. Orang-orang yang berperilaku konsumtif kurang memikirkan tentang masa depan. Perilaku konsumtif ini pun dapat menjadi berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan lagi. Bisa-bisa mereka melakukan tindakan kriminalitas demi memenuhi perilaku konsumtifnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.